lo udah pakai teori atau pendekatan apa? Kalau misal itu ya, kemarin aku sih sempat baca-baca artikel ya. Itu ada banyak tentang teori dan pendekatan. Gimana kalau kita misal ambil salah satunya? Kayak contohnya teori formalis manusia. Teori formalis manusia? Kayak gimana? Ya, kemarin sih aku bacanya cuma sekilas doang sih. Yuk kita bareng-bareng. Yuk. Teori formalis manusia adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang menekankan analisis terhadap bentuk atau form dan struktur karya sastra itu sendiri. Bukan pada unsur luar seperti biografi pengarang, konteks sosial, atau latar sejarah. Contohnya, di saat menganalisis puisi, seorang formalis akan memperhatikan rima, irama, gaya bahasa, dan lain-lain tanpa memperhatikan kehidupan penyair atau kehidupan sosialnya. Nih. Kalau ciri-cirinya apa aja? Nah, kalau ciri-ciri, Selanjutnya ada ciri-ciri dari teori formalis manusia. Yang pertama, fokus pada bentuk sastra dibandingkan isinya. Lalu yang kedua, adanya konsep ostranenis atau pembuatannya aneh. Lalu yang ketiga, ada pembedaan syuzat dan fabula. Yang keempat, pendekatannya ilmiah dan struktural. Lalu yang terakhir, adanya penolakan romantisme dan psikologisme. Konsep teori formalis manusia diantaranya yang pertama, otonomi karya sastra. Maksudnya adalah sebuah karya harus dilihat sebagai sebuah sistem yang berdiri sendiri, otonom, dan memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua, yakni fokus pada bentuk dan analisis. Pada saat menganalisis sebuah karya, berfokus pada elemen-elemen formal seperti bahasa, gaya, motif, dan pendekatan pencitraan daripada isi atau makna secara eksternal. Yang ketiga, yakni defamiliarisasi atau pengasingan. Seperti konsep sentral yang diperkenalkan oleh Viktor Shklovsky yang membuat suatu hal terasa asing atau aneh sehingga memberikan cara pandang baru yang mengganggu cara kita mengamati secara otomatis. Dan yang keempat yakni fabula dan suzet. Para formalis membedakan antara fabula yakni urutan peristiwa secara kronologis dan suzeta yakni analisis praktik peristiwa-peristiwa tersebut untuk menganalisis narasi. Nah, tadi kan sudah disebutkan salah satu tokoh yaitu Viktor Shklovsky. Kalian penasaran nggak sih tokoh-tokoh teori formalisme yang lain? Nah, jadi tokoh dari formalisme Rusia yaitu ada 4 tokoh. Tokoh pertama yaitu Viktor Shklovsky. Saling dianggap sebagai tokoh pendiri, fokusnya pada bentuk dan teknik seni. Tokoh kedua yaitu Roman Jakobson, tokoh yang paling berpengaruh secara global. Ia mengembangkan studi tentang fungsi bahasa dan perannya dalam puisi. Tokoh ketiga yaitu Boris L. Hebron, terkenal karena esainya tentang teori metode formalis, di mana ia menekankan studi tentang literanis yang membantu sebuah karya menjadi sastra. Ia fokus pada studi prosa dan rima. Tokoh keempat yaitu Yuri Tainyanov, memperkenalkan konsep tentang evaluasi sastra sebagai sistem yang dinamis. Tujuan dari teori formalis manusia sendiri itu adalah untuk mengetahui keterpaduan unsur dalam karya sastra yang membentuk keutuhan isi dan bentuk dengan menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsik seperti struktur, bahasa, dan teknik. Nah,
Jadi, tadi kan teman-teman saya sudah menjelaskan tentang penjelasan, ciri-ciri, dan tokoh-tokohnya. Kesimpulannya, teori formalisme Rusia mengajarkan bahwa karya sastra harus dinilai dari bentuk, struktur, dan gaya bahasanya sendiri, bukan dari faktor luar. Pendekatan ini penting karena ini menjadi dasar teori-teori modern lainnya seperti strukturalisme dan new criticism. Nah, teman-teman sudah paham kan tentang teori formalisme?